Gokyuzu, Gri, V, bulut selar, Chok. Ya. eh Gokyuzu ini berarti langit ya. Langitnya. Gri. Abu. Gri ini Abu-abu. warna ya. Warna Ya ya Kak. warna. Kayaknya dari grey sih ya. Kayaknya sih saya nebak-nebak aja nih. Warna itu. Ya, warnanya langitnya berwarna abu-abu ya. Abu-abu lumut lah ya. V, bulut kelar, cok ya. Bulut, bulut itu ya Berbun. selain nama orang Awan. ya, itu Awan. awan ya. Jadi awannya sangat Sangat. banyak kayak gitu ya. Cok. Şimdi yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Ya. Jadi sekarang sedang turun Sedang hujan. Nah, gitu. Karena di sini Hujan. yor ya, Kak. Jadi ini kita memang diusahakan şimdiki zaman gitu ya. Yağmur yağıyor. Tapi terkadang nggak terelakkan juga nanti ada yang lain mungkin ya. Jadi sekarang hujan turun. Sebenarnya ini bukan hanya untuk hujan ya. Kalau yağıyor itu ya bisa juga untuk kayak kar ya, salju juga seperti itu ya. Jadi kar yağıyor juga ya. Hujan masih masih bersalju kayaknya sana. Ini mm-mm. Saya Hoja, saya mau baca. Oh, boleh. Saya Buyur, Kak Azize. yang mana? Yamu itu ya? Ya, yağmur. Yağmur damlaları pencereye vuruyor. Iya, evet. Sonra, Sokakta kimse yok. evet. Herkes evinde oturuyor. Duruyor. Evet. Yağmurun sesi çok huzurlu geliyor. Oke, tamam. Teşekkürler. Nah, mohon maaf ya Kak Azize, tadi kita sampaikan di sini. Kalau di sana mungkin kan di sini kar ya, lagi salju ya. Kalau di Indonesia kita saljunya versi yang cair, makanya kita pakai yang yamur ini di sini ya, yang kita Oh, pelajari. Boleh diartikan Kak ini? Kak Yamur lagi hampir saya bilang Kak Yamur ya. Soalnya nama orang nih Yamur ini. oh ini Yağmur ini kar. Ah, enggak, Yamur ini hujan, Kak. Oh, Iya, hujan. apa? Oh Yağmur damlaları pencereye vuruyor. Oh Iya. hujan Mm-mm. apa? Nah, Saya nggak tahu. ini satu Suara jadi satu kata sih sebenarnya dia ya. Karena ini kan ada kepemilikan seperti itu ya. Hmm. Yamur damlalare berarti ini kan apa ya? Kayak curah Hampir. tetesan ya, tempiasan gitulah ya. Jadi ini ya butiran lah ya, butiran hujannya itu ya, butiran hujan. Tapi ini jadi satu kesatuan nih ya. Cuman ini terpisah pula dia. Yağmur damlaları. Ah, ya Damla. murdam lalare, tetesan hujannya itu ya. Tetesan Penjereye hujan. vuruyor. Nah, berarti maksudnya yang yor di sini adalah tetesan hujan itu ya. Karena tipsnya kan kita lihat dulu kata kerjanya siapa yang melakukan. Yang melakukan itu adalah si Yamur Damlalare ini ya. Tetesan hujan itu ya, dia vuruyor. Vuruyor ya. Eh, apa ya? Kayak apa? Merembes ya. Bukan. Menghantam sih kayak gitu ya. Atau menerpa Begini. lah ya gitu ya. Menerpa. Vur itu kan memukul juga bisa ya. Ya, iya, mengenai lah ya, mengenai. Oh Makanya gitu dia ya. di sini ada ya, Ya, penjereye. Penjere kan jendela ya. Jadi tetesan hujan itu menerpa atau mengenai jendela lah ya, kayak gitulah kira-kira ya. oh, Mm-mm. Nah, ya gitulah ya. Dia kan jatuh ya tetesannya itu kan, kena ke jendela, tek 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 tek. Kalau menghantam kayaknya terlalu keras ya. Gitu ya. menerpa Vur. Mm-mm. jendela. Iya, yang penting kita paham ya. Karena di sana itu kan ada banyak kata-kata yang memang pemilihannya seperti itu. Sama kayak Wurmak itu kalau di sepak bola ada juga itu. Tendang. Kayak menendang gitu ya. Sini kan ada tadi ada Bang Andi ya. Mm. Mungkin ada Kak Dian juga ya. Mungkin kan banyak juga ya arti yang lain dari Wur ini ya.
Ya, tapi bisa memukul ya, menghantam gitu-gitu ya. Bisa kalau di bola ada juga itu istilahnya. Saya lupa sih, tapi di sepak bola pakai vurmak juga gitu. Jadi di sini ya murdam lalare itu tetesan hujan atau curah hujan gitu atau butiran-butiran hujan lah ya, damlalar itu ya. Jadi ini satu kata sih dia sebenarnya ya. Penjereye Vuruyor. Nah, gitu. Jadi dia menerpa atau menghantam ke jendela. Sokakta Kim Yok. Nah, ini enak ini. Apa artinya kira-kira atau Kak Azize? Sokak, Di jalan. ya, di jalan. Ini Di nggak jalan kota. nampak ini sebenarnya. Bukan Kim aja nih ya. Maaf ya. Jadi Kim Se sebenarnya. Nah, kan. Kim Se Yok katanya. Kim Se Yok. Kimse, Kimse ya. Hmm, ya, Kak Tak ada Azize udah seorang pun di betul, udah sering ya kalau di sana. Kim Seyok, nggak ada seseorang pun ya yang di jalan ya. Tidak ada seseorang pun di jalan. Kalau kita kan biasanya keterangannya di akhir ya. Kalau di bahasa Turki kan keterangan tempatnya di depan ya. Keterangan waktu, keterangan tempat umumnya di depan dia gitu. Jadi kita taunya siapa itu di bahasa Turki ini memang baru baru belakangan ya. Kita taunya keterangan-keterangan dulu ya. Iya. Kapan, di mana, siapanya kita baru belakangan. Kalau orang Indonesia kan siapanya dulu ketahuan ya. Nah, baru di mananya, kapannya itu biasanya belakangan ya kalau kalimat yang normal. Nah, kemudian Herkes Evinde Oturuyor. Ini kira-kira Herkes apa artinya? Evinde Oturu. Oturuyor. Semuanya berapa di rumah gitu ya. Evin Herkes itu Iya, semua orang. Herkes. Herkes. Semua orang Evet semuanya. Kan tadi kan tidak ada ya, tidak ada di jalan. Nah, berarti mereka ya semuanya lah ya, mereka semuanya. Duduk Evin di rumah. Di rumah. ya berdiam di rumah, tinggal di rumah gitu ya. Ini secara kata memang artinya duduk, tetapi maknanya bisa luas ya, bisa juga tinggal. Kayak orang Malaysia gitu ya. Orang Malaysia terkadang saya pernah ketemu gitu ya. Duduk di mana katanya gitu. Bukannya duduknya di sini gitu ya. Maksudnya tinggalnya gitu Tinggal di ternyata. mana? Jadi Tinggal di mana maksudnya? ya maknanya adalah Duduk di dekat mana? bertinggal di rumah gitu ya. Tinggal berdiam di rumah lah gitu mungkin ya. Kalau bisa kita maknai gitu di bahasa Indonesia ya. Karena kan nggak ada di jalan tadi orang-orang nggak ada di jalan. Nah semuanya tinggal di rumah kayak gitu. Berdiam di rumah. Berdiam diri di rumah. Herkes Evinde. Ini dari kata rumah. Evi, Herkes Evi itu kan rumah ya. Rumah dari Herkes ini ya. Tapi karena ada D di sini, makanya ada sisipan N di sini. Nah, gitu. Jadi di sini hati-hati juga. Kalau Senin juga Evin gitu ya. Jadi kalau di sini katanya Senin kamu ya. Kamu apa namanya di rumah kamu gitu maksudnya juga Senin Evin deh sama kebetulan ya. Karena ada sisipan N di sini jadi terkadang bikin bingung juga ya. Jadi kalau dia orang ketiga gitu ya, ditambahi akhiran lagi kepemilikannya tadi tetap ditambahin N gitu. Walaupun dia nggak huruf vokal di sini. Ya, bukan Orang hanya ketiga. yang berikutnya gitu maksudnya ya. Jadi bukan everyday tetapi evinde. Jadi kayak Onun juga gitu. Onun evinde di rumahnya. Ya, jadi bukan Onun everyday tapi Onun evinde. Nah, Seperti seperti itu. itu. Kemudian Oturior ini menunjukkan mereka tinggal ya. Jadi Herkes Evinde Oturior. Nah, ini kalau mau latihan kita bisa ganti-ganti yang lain. eh Umpamanya di jalan tidak ada kucing gitu ya. Di jalan tidak ada kucing ya. Kucing-kucing tinggal di rumah mereka gitu. Gimana kira-kira kalimatnya? Sokakta, Oh, mm-mm, Kedilir ya. Jadi ya, Lario, Evet, Evin Kedileri yok ya. Onlar, the honor, iya. siapa tadi? Evinde oturuyorlar. Ya, Evinde boleh oturuyorlar atau boleh juga oturuyor ya. Nggak ada masalah ya. Karena sudah ada onlarnya ya. Kecuali nggak disebutkan onlarnya, kita harus tambahkan oturuyorlar. Supaya jelas bahwasanya mereka tinggal di rumah ya.
Nah, kayak gitu. Jadi bisa untuk latihan ya, teman-teman ya. Nanti bisa saya kirimkan juga apanya paragraf ini ya, kayak gitu. Nah, berikutnya adalah, aduh, mohon maaf ini. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ini izin saya matikan aja ya, dibanding dia putus sendiri nanti nggak enak ya. Teman-teman nanti kan pas lagi mangap gini kan lagi putus kan jadi nggak enak. Ini saya matikan aja, teman-teman yang ada waktu boleh bergabung lagi ya. Ia murun sesi. Nah, ini sama juga nih, Kak. Ini berarti satu apa ini ya? Satu benda sih ini ya. Yamur awalnya kan hujan ya. Ini ses itu suara. Kalau yamurun sesi berarti Suara hujan. iya suara hujan ya. Suara milik hujan itu ya dalam pengertiannya ya suara hujan lah. Tapi dia bukan suara hujan secara karena dia pakai un di sini. Berarti memang suara hujan yang tadi gitu ya. Karena kan ada unnya. Tapi kalau yamur sesi itu suara hujan artinya nama Secara benda suara hujan ya secara umum gitu. Nanti kalau ini yamurun sesi berarti suara hujan yang tadi ya yang kita ceritakan dari atas tadi. Cok huzurlu gelior. Nah, kira-kira apa nih Kak artinya? Cok huzurlu gelior. Nah, kalau di bahasa Turki, kalau suara-suara itu mereka sering pakai kata gelmek ya. Contohnya kan kalau nelpon gitu kan nggak jelas kan. Nanyanya, Tesim geliormu gitu. Apakah suaraku datang ya kalau secara teks kita, tapi maknanya adalah apakah suaraku terdengar gitu sih jadinya. Ya, jadi di kalimat ini maknanya ya, bukan arti perkatanya adalah suara hujan itu terdengar sangat huzur, huzur lo, damai. Damai. Iya, betul. Terdengar sangat damai gitu. Jadi geliornya di sini kita maknain terdengar ya, gitu. Jadi kalau nanti nelpon mungkin ya, gitu kan kita nanyanya bukan suaranya bukan pakai kata duimak gitu ya. Nah, tapi pakai kata gelmek dia datang. Ya maknanya karena suara datang kan terdengar sama kayak panggilan ya. Panggilan tuh kan kalau saya lihat di film sih gitu ya. Karena HP saya masih tulisan Indonesia ya. Gelen Arama ya kan gitu. Panggilan yang datang kan kalau dari ini. Jadi memaknainya kayak pakai gel. Kalau kita kan panggilan masuk ya. Jadi panggilan masuk. Heeh. Kalau kita pakai istilah keluar masuk ya, panggilan keluar, panggilan masuk. Kalau mereka panggilan datang, panggilan pergi. Jadi geden arama, panggilan yang keluar. Kalau gelen arama, panggilan yang masuk. Kayak gitu. Jadi gel itu bisa berarti luas juga. Pintu diketok juga tok 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 gitu kan. Gel 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 gitu kan. Nah, jadi bisa kita maknai masuk masuk gitu ya. Oke, jadi Yağmurun sesi çok huzurlu geliyor. Tamam mı arkadaşlar?